Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kava Studio, tempat sejarah dibangkitkan dengan dentuman yang mengguncang nyali. Hari ini kita menginjak tanah yang pernah bergetar oleh langkah sang pedang Allah, penaklukan Al-Hamad oleh Khalid bin Walid. Kota ini berdiri angkuh, yakin benteng dan pasukannya tak tertembus. Namun, ketika Khalid datang, malam menjadi saksi strategi yang mematikan. Siang berubah menjadi neraka bagi lawan. Manuver kilat, tekanan tanpa jeda, dan serangan yang menghantam dari arah tak terduga membuat pertahanan Al-Hamad retak dari dalam. Takbir menggema, barisan musuh goyah, dan satu demi satu tembok keyakinan runtuh. Ini bukan sekadar penaklukan wilayah. Ini adalah pelajaran brutal bahwa keberanian, kecerdikan, dan iman yang menyala mampu menundukkan kota manapun yang menantang kebenaran. Nama Khalid kembali menorehkan teror di hati musuh, dan kemenangan itu mengubah peta Syam selamanya. Inilah kisah penaklukan Al-Hamad. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Pada suatu masa ketika negeri Syam masih berada dalam bayang-bayang kekuasaan lama dan ketakutan akan perubahan, Khalid bin Walid memimpin pasukan yang bergerak perlahan di antara ladang-ladang luas dan perbukitan yang sunyi. Angin membawa hawa dingin dari utara, menyapu wajah para prajurit yang telah lama meninggalkan keluarga dan kampung halaman. Langkah kaki pasukan itu teratur, bukan langkah pasukan yang haus darah, melainkan langkah orang-orang yang sadar bahwa setiap perjalanan membawa tanggung jawab besar. Khalid bin Walid menunggang kudanya di barisan depan. Wajahnya tenang, tetapi matanya menyimpan kewaspadaan. Ia telah mendengar banyak kabar tentang Al-Hamad, sebuah kota tua yang berdiri kokoh di tepi sungai, dikelilingi tembok tinggi dan penduduk yang keras memegang tradisi mereka. Kota itu dikenal makmur, dengan pasar yang ramai dan tanah yang subur, namun juga dikenal sulit ditaklukkan karena penduduknya bersatu ketika menghadapi ancaman luar. Ketika dari kejauhan tembok Al-Hamad mulai terlihat, Khalid bin Walid mengangkat tangannya, memberi isyarat agar pasukan berhenti. Debu perlahan turun dan suasana menjadi hening. Ia menatap kota itu lama, seakan mencoba memahami denyut kehidupan di balik batu-batu besar yang menjulang. Salah seorang panglima mendekat dan berkata, "Wahai Khalid, inilah kota yang banyak dibicarakan itu." Para pedagang mengatakan penduduknya telah bersiap sejak mendengar kabar kedatangan kita. Khalid bin Walid mengangguk pelan. Kesiapan mereka adalah hal yang wajar, namun kita tidak boleh tergesa. Setiap kota memiliki pintu hati sebelum pintu gerbangnya. Ia lalu memerintahkan pasukan untuk berkemah di tempat yang tidak terlalu dekat dengan kota. Malam mulai turun, langit berubah gelap, dan bintang-bintang bermunculan satu persatu. Di perkemahan, api unggun dinyalakan, dan para prajurit duduk berkelompok, sebagian membersihkan senjata, sebagian lagi berbincang pelan. Khalid bin Walid duduk bersama beberapa orang kepercayaannya. Seorang di antaranya bertanya, "Apakah engkau yakin mereka akan mau berbicara?" Khalid menjawab dengan suara rendah namun mantap. Selama manusia masih diberi akal, selalu ada kemungkinan untuk berbicara. Pedang adalah jalan terakhir. Pagi berikutnya, udara terasa segar.
Burung-burung terbang rendah di atas sungai. Khalid bin Walid memanggil seorang utusan yang dikenal bijak dan mampu berbicara dengan tenang. "Pergilah ke kota itu," kata Khalid. "Sampaikan bahwa kami datang bukan untuk merampas kehidupan mereka, melainkan menawarkan jalan damai. Biarkan mereka memilih dengan pikiran jernih." Utusan itu menerima pesan tersebut dan berjalan menuju gerbang Al-Hamad. Dari atas tembok, para penjaga memperhatikannya dengan tegang. Setelah perundingan singkat, ia dipersilakan masuk ke dalam kota. Di sebuah balai besar, utusan itu bertemu pemimpin Al-Hamad, seorang lelaki yang rambut dan janggutnya telah memutih oleh usia. Wajahnya menunjukkan kelelahan, seolah beban kota ini telah lama bertengger di pundaknya. Pemimpin itu berkata, "Sampaikan maksud kalian dengan jelas. Kami tidak suka ancaman." Utusan menjawab, "Kami membawa ajakan, bukan ancaman. Kalian dapat hidup dengan aman, rumah dan harta kalian dilindungi, dan kota ini tetap berdiri. Jika kalian menolak dan memilih berperang, maka kami akan mempertahankan langkah kami." Kata-kata itu menggantung di udara. Para penasihat saling berpandangan. Pemimpin kota lalu berkata, "Kami membutuhkan waktu. Ini bukan keputusan kecil." Utusan kembali dan melaporkan semuanya kepada Khalid bin Walid. Khalid mendengarkan dengan saksama. "Kita tunggu," katanya singkat. Hari demi hari berlalu. Dari tembok kota terlihat aktivitas prajurit yang semakin sibuk. Senjata diangkat, panah disiapkan. Khalid bin Walid memahami isyarat itu. Ia mengumpulkan pasukannya dan berbicara tanpa teriakan. Namun, suaranya cukup untuk menjangkau semua. "Kita telah menawarkan jalan damai. Jika mereka menolak, kita tidak akan lari dari tanggung jawab. Ingatlah, jangan melampaui batas. Jangan menyakiti mereka yang tidak ikut mengangkat senjata." Pasukan bergerak maju. Anak panah pertama meluncur dari tembok, menancap di tanah tidak jauh dari kaki kuda Khalid. Ia tidak bergeming. "Tetap tenang," serunya. Pertempuran pun meletus. Suara benturan senjata, teriakan, dan debu memenuhi udara. Khalid bin Walid bergerak cepat dari satu sisi ke sisi lain, mengatur barisan, menolong prajurit yang terdesak, dan memastikan tidak ada kekacauan. Ia bukan hanya pemimpin di atas kuda, tetapi juga pelindung bagi pasukannya. Di dekat gerbang, Khalid berhadapan dengan seorang komandan Al-Hamad. Wajah komandan itu keras, penuh tekad dan amarah. "Kami tidak akan menyerahkan kota ini," teriaknya. Khalid menjawab sambil menahan serangan. "Aku tidak datang untuk menghancurkan kota ini. Hentikan perlawanan dan darah tidak perlu tertumpah." Namun pertempuran terus berlangsung. Akhirnya, pertahanan kota melemah. Gerbang besar berhasil dibuka. Ketika pasukan Al-Hamath mulai mundur, Khalid segera mengangkat tangannya. "Hentikan," perintahnya. "Siapapun yang meletakkan senjata, jangan disakiti." Pemimpin kota datang menemui Khalid bin Walid dengan langkah berat. "Kami telah kalah," katanya lirih. "Apa nasib kami?" Khalid menatapnya dengan pandangan tegas, namun penuh kendali. "Nasib kalian bergantung pada perjanjian. Kota ini tidak akan dihancurkan. Penduduknya akan aman." Air mata mengalir di wajah pemimpin itu. "Seandainya kami memilih mendengar sejak awal," Khalid menjawab, "setiap penyesalan datang bersama pelajaran." Hari-hari berikutnya, Khalid bin Walid memastikan ketertiban di Al-Hamad. Pasar dibuka kembali, penduduk diizinkan beraktivitas, dan pasukan menjaga tanpa menekan. Anak-anak mulai bermain di jalan, dan kehidupan perlahan kembali normal. Suatu sore, seorang prajurit berkata, "Banyak pemimpin akan merayakan kemenangan dengan keras." Khalid menjawab, "Kemenangan bukan alasan untuk lupa diri. Yang lebih sulit dari menaklukkan kota adalah menaklukkan hati sendiri." Malam turun dengan tenang. Khalid bin Walid duduk memandang langit.
Ia tahu perjalanan belum berakhir dan kisah Al-Hamath hanyalah satu bagian dari jalan panjang yang penuh ujian. Namun di kota itu, ia meninggalkan bukan hanya jejak langkah pasukan, melainkan juga kenangan tentang keteguhan, pilihan, dan kendali diri. Setelah hari-hari pertama penaklukan berlalu, Al-Hamath perlahan bernapas kembali. Pagi-pagi di kota itu tidak lagi dibuka dengan teriakan perang, melainkan dengan suara pintu kayu yang dibuka, langkah kaki para pedagang menuju pasar, dan gemericik air sungai yang mengalir seperti biasa. Khalid bin Walid sengaja tidak menempatkan pasukan dalam jumlah besar di tengah kota. Ia memilih titik-titik penjagaan yang tidak mencolok agar penduduk tidak merasa hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Suatu pagi, Khalid berjalan menyusuri pasar bersama beberapa orang pasukannya. Ia mengenakan pakaian sederhana, tidak berbeda dengan prajurit lain. Beberapa penduduk memperhatikannya dari kejauhan, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan sisa kekhawatiran. Seorang pedagang tua yang sedang menyusun buah-buahan di lapaknya menunduk ketika Khalid mendekat. Tangannya sedikit gemetar. "Kau tidak perlu takut," kata Khalid dengan suara tenang. "Lanjutkan pekerjaanmu." Pedagang itu mengangkat kepala perlahan. "Kami belum terbiasa dengan keadaan ini," katanya jujur. "Kemarin kami bertempur, hari ini kami berdagang kembali." Khalid mengangguk. Perubahan memang tidak pernah mudah, namun kehidupan harus terus berjalan. Percakapan sederhana itu menyebar dari mulut ke mulut. Penduduk mulai menyadari bahwa pemimpin pasukan yang kini menguasai kota tidak datang dengan wajah kesombongan. Ia hadir, melihat, dan mendengar. Namun, tidak semua hati langsung tenang. Di salah satu sudut kota, sekelompok orang berkumpul diam-diam. Mereka adalah para pemuda yang kehilangan saudara dalam pertempuran. Amarah dan duka bercampur menjadi satu. "Apakah kita akan diam saja?" ujar salah seorang dari mereka. "Kota ini telah jatuh." Seorang lainnya menjawab, "Pedang mereka kuat, tetapi jumlah kita masih banyak." Bisik-bisik itu akhirnya sampai ke telinga Khalid bin Walid melalui seorang penduduk yang memilih melapor daripada membiarkan darah kembali tertumpah. Khalid tidak marah. Ia hanya menghela napas panjang. Ia memanggil beberapa orang kepercayaannya. "Kita tidak boleh membiarkan api kecil menjadi besar," katanya. "Namun kita juga tidak boleh memadamkannya dengan kekerasan." Khalid lalu meminta agar para pemuka kota dan perwakilan penduduk dikumpulkan di sebuah halaman luas. Ketika mereka datang, wajah-wajah itu menunjukkan berbagai perasaan, dari curiga hingga takut. Khalid berdiri di hadapan mereka. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman. "Aku mendengar masih ada kegelisahan," katanya. "Itu wajar. Kalian telah melewati hari-hari berat. Namun dengarkan, aku baik-baik. Tidak ada balas dendam, tidak ada paksaan. Kalian akan hidup dengan hukum yang jelas dan perlindungan yang nyata." Salah seorang pemuda memberanikan diri bicara. "Bagaimana kami bisa percaya setelah pedang-pedang itu memasuki kota kami?" Khalid menatapnya lurus. "Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tetapi dari perbuatan. Amatilah kami. Jika kalian melihat kezaliman, katakan." Kejujuran itu membuat halaman menjadi sunyi. Banyak yang menundukkan kepala, menyadari bahwa kesempatan untuk hidup tanpa ketakutan masih terbuka. Hari-hari berikutnya diisi dengan pengaturan perjanjian, pencatatan harta umum, dan penegasan aturan agar tidak ada prajurit yang bertindak semaunya. Khalid bin Walid tidak segan menegur pasukannya sendiri jika ada yang melampaui batas. Suatu malam, seorang prajurit datang dengan wajah gelisah. Ada rumah yang ditinggalkan pemiliknya saat pertempuran,
katanya. Beberapa orang ingin mengambil isinya. Khalid langsung berdiri. Tidak, katanya tegas. Cari pemiliknya. Jika mereka belum kembali, rumah itu tetap milik mereka. Sikap itu semakin menenangkan penduduk. Anak-anak mulai berani bermain di dekat pos penjagaan. Para perempuan kembali mengambil air di sungai tanpa rasa takut. Namun, ujian tidak berhenti di dalam kota. Dari luar Al-Hamad, kabar mulai datang bahwa beberapa wilayah di sekitarnya gelisah melihat perubahan kekuasaan. Ada yang berniat menyerang balik, ada pula yang ingin menguji kekuatan pasukan Khalid. Suatu sore, seorang pengintai datang tergesa-gesa. Ada pergerakan pasukan di utara, lapornya. Jumlahnya tidak kecil. Khalid bin Walid mendengarkan dengan saksama. Ia tidak langsung memerintahkan serangan. Malam itu, ia berjalan sendirian di atas tembok kota, memandang ke kejauhan. Angin malam membawa hawa dingin, namun pikirannya tetap jernih. Perang selalu lebih mudah daripada menahan diri, gumamnya pelan. Keesokan harinya, Khalid mengumpulkan pasukan. Kita akan bersiap, katanya. Namun ingat, tujuan kita bukan memancing peperangan, melainkan mencegahnya. Ia juga memerintahkan agar penduduk Al-Hamad diberitahu secara jujur tentang keadaan. Tidak ada kebohongan, tidak ada penutupan informasi. Ketika para pemuka kota mendengar itu, mereka terkejut. "Kau tidak takut kami panik?" tanya salah seorang. "Kepanikan lahir dari ketidakpastian," jawab Khalid. "Kebenaran menenangkan, meski pahit." Penduduk pun bersiap sesuai kemampuan mereka, bukan untuk berperang, tetapi untuk melindungi keluarga dan harta. Banyak di antara mereka yang mulai melihat Khalid bukan lagi sebagai penakluk, melainkan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Beberapa hari kemudian, kabar datang bahwa pasukan di utara mundur tanpa pertempuran. Mereka memilih tidak melanjutkan rencana setelah mendengar ketertiban dan kekuatan yang ada di Al-Hamad. Saat kabar itu disampaikan, seorang penduduk berkata lirih, "Kota ini selamat tanpa darah tambahan." Khalid hanya tersenyum tipis. Itulah kemenangan yang jarang terlihat. Malam itu, ia kembali duduk menatap langit. Bintang-bintang bertaburan, seperti saksi bisu perjalanan manusia. Khalid bin Walid tahu, kisah Al-Hamad belum selesai. Akan ada perjanjian yang diuji, kepercayaan yang dibangun, dan cobaan yang datang tanpa diduga. Namun, di kota yang dahulu menutup gerbang dengan ketakutan, kini mulai terbuka ruang untuk harapan. Dan dari sanalah kisah ini akan terus berlanjut, langkah demi langkah, keputusan demi keputusan, menunggu untuk diceritakan pada bagian berikutnya. Hari-hari setelah kabar mundurnya pasukan dari utara membawa suasana baru di Al-Hamad. Ketegangan yang sempat menggantung perlahan mencair. Penduduk mulai menyapa para prajurit dengan anggukan kepala. Bahkan, sebagian sudah berani berbincang singkat. Di pasar, tawar-menawar kembali terdengar, dan aroma roti hangat memenuhi jalan-jalan sempit kota. Khalid bin Walid tidak membiarkan ketenangan itu membuatnya lengah. Setiap pagi, ia berkeliling, kadang bersama pasukan, kadang hanya ditemani satu orang. Ia ingin melihat dengan mata sendiri bagaimana kehidupan berjalan. Ia tahu ketenangan yang dipaksakan hanya akan melahirkan perlawanan tersembunyi. Suatu pagi, ketika ia melewati sebuah rumah yang pintunya setengah terbuka, terdengar suara tangis tertahan. Khalid berhenti. Ia memberi isyarat kepada pengawalnya untuk menunggu. Dengan langkah pelan, ia mendekat. Di dalam rumah itu, seorang perempuan duduk memeluk anak kecil. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ketika melihat Khalid, tubuhnya menegang. "Kami tidak punya apa-apa lagi," katanya dengan suara bergetar. "Suamiku gugur saat pertempuran. Aku tidak tahu bagaimana memberi makan anak ini." Khalid terdiam sejenak. Ia menunduk, tidak ingin kata-katanya terdengar kosong. "Tidak ada seorang pun yang dibiarkan kelaparan di kota ini," ujarnya akhirnya. "Bantuan akan datang." Ia keluar dan langsung memerintahkan
agar persediaan makanan dibagikan kepada keluarga-keluarga yang terdampak pertempuran, tanpa membedakan siapa yang dulu mengangkat senjata dan siapa yang tidak. Keputusan itu mengejutkan banyak orang, termasuk pasukannya sendiri. Seorang prajurit bertanya dengan hati-hati, "Bukankah sebagian dari mereka melawan kita?" Khalid menjawab, "Mereka melawan karena ketakutan. Anak-anak ini tidak memilih perang." Berita tentang bantuan itu menyebar cepat. Banyak penduduk mulai memandang Khalid dengan cara yang berbeda. Tidak sedikit yang mulai merasa malu atas kebencian yang sempat mereka simpan. Namun, perubahan hati manusia tidak pernah sepenuhnya lurus. Di pinggiran kota, beberapa bekas prajurit Al-Hamad berkumpul diam-diam. Mereka merasa harga diri mereka runtuh. Salah seorang dari mereka berkata dengan nada pahit, "Kita diberi roti, tetapi kehilangan kehormatan." Yang lain menjawab, "Kehormatan tidak kembali dengan darah yang sia-sia." Perdebatan itu berakhir tanpa kesepakatan, tetapi kegelisahan tetap ada, berputar seperti bayangan yang belum menemukan bentuknya. Beberapa minggu kemudian, Khalid bin Walid menerima kabar bahwa seorang tokoh penting dari wilayah sekitar ingin bertemu. Orang itu dikenal licik, sering memanfaatkan kekacauan untuk keuntungan sendiri. Pertemuan itu dilakukan di sebuah rumah besar yang dahulu menjadi tempat pertemuan para pemimpin kota. Ketika orang itu datang, ia tersenyum lebar. "Al-Hamath kini berada di bawah kendalimu," katanya. "Namun, musuhmu banyak. Aku bisa menjadi teman yang berguna." Khalid menatapnya tanpa senyum. "Teman yang seperti apa?" "Teman yang memberi informasi," jawabnya cepat. "Sebagai gantinya, aku ingin sebagian kekuasaan di kota ini." Ruangan menjadi sunyi. Khalid berdiri dan mendekat. "Kota ini tidak diperjualbelikan," katanya tenang. "Jika engkau ingin hidup damai, engkau akan diperlakukan adil. Jika engkau datang dengan niat mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain, lebih baik engkau pergi." Wajah orang itu berubah. Ia menyadari bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan pemimpin yang bisa dibujuk dengan janji kosong. Tanpa berkata banyak, ia pun pergi. Setelah pertemuan itu, Khalid semakin yakin bahwa menjaga kota bukan hanya soal pedang, tetapi juga tentang menjaga niat dan arah. Ia memperketat aturan agar tidak ada kolusi, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Suatu malam, hujan turun deras. Air mengalir di jalan-jalan batu, dan suara petir memecah langit. Di tengah hujan itu, seorang anak datang berlari ke pos penjagaan. "Ayahku sakit keras," katanya terisak. "Ia tidak bisa bangun." Prajurit itu segera melapor. Khalid, yang sedang beristirahat, langsung bangkit. Ia ikut menuju rumah kecil di ujung kota. Di sana, seorang lelaki terbaring lemah. Nafasnya berat. "Kami tidak punya tabib," kata anak itu. Khalid memerintahkan agar tabib yang ada segera dipanggil. Ia menunggu sampai lelaki itu mendapatkan perawatan. Ketika hujan reda, Khalid masih duduk di luar rumah, basah oleh sisa air hujan. Salah seorang prajurit berkata, "Engkau bisa saja menyuruh orang lain." Khalid menjawab pelan, "Jika aku tidak peduli pada satu nyawa, bagaimana aku bisa dipercaya menjaga ribuan?" Peristiwa itu semakin menguatkan kepercayaan penduduk. Mereka mulai datang kepada Khalid bukan dengan rasa takut, tetapi dengan harapan. Masalah sengketa tanah, perselisihan keluarga, hingga urusan dagang mulai diajukan untuk dimediasi. Namun di balik ketenangan itu, Khalid menyadari bahwa masa tinggalnya di Al-Hamad tidak akan selamanya. Ia hanyalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Suatu hari, ia menerima pesan yang menandakan bahwa ia mungkin harus bergerak ke wilayah lain. Malam itu, ia berdiri di atas tembok kota, memandang Al-Hamad yang kini bercahaya oleh lampu-lampu rumah. Kota yang dahulu tertutup rapat kini
berdenyut dengan kehidupan baru. Ia menarik napas panjang. Setiap kota adalah titipan, katanya pada dirinya sendiri. Dan setiap titipan akan dimintai pertanggungjawaban. Kisah Al-Hamad belum mencapai akhir. Justru di titik inilah cerita tentang kepercayaan, ujian kekuasaan, dan perubahan manusia mulai benar-benar diuji. Langkah Khalid bin Walid selanjutnya akan membawa konsekuensi baru, baik bagi dirinya maupun bagi kota yang kini mulai belajar hidup dalam lembaran sejarah yang berbeda. Beberapa hari setelah pesan itu diterima, suasana di Al-Hamad kembali dipenuhi perenungan. Khalid bin Walid tidak segera mengumumkan kemungkinan kepergiannya. Ia memilih menunggu saat yang tepat, karena ia tahu bahwa kepergian seorang pemimpin, meski sementara, dapat mengguncang keseimbangan yang baru saja terbentuk. Pada suatu pagi yang cerah, Khalid memanggil para pemuka kota. Mereka duduk melingkar di sebuah halaman terbuka. Wajah-wajah itu kini tidak lagi sepenuhnya tegang seperti awal penaklukan. Ada rasa saling mengenal, meski belum sepenuhnya akrab. "Aku ingin mendengar langsung dari kalian," kata Khalid. "Bagaimana keadaan kota ini menurut pandangan kalian sendiri?" Seorang lelaki parubaya yang dikenal sebagai pedagang gandum berbicara lebih dulu. "Pasar berjalan kembali. Orang-orang tidak lagi menyembunyikan dagangannya. Itu sudah lebih dari cukup bagi kami." Seorang lainnya menambahkan, "Masih ada ketakutan, tetapi bukan seperti sebelumnya. Kini lebih kepada kekhawatiran akan masa depan." Khalid mengangguk. Kekhawatiran itu wajar, namun kota ini tidak akan ditinggalkan dalam keadaan lemah. Percakapan itu berlangsung lama. Khalid mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ia mencatat setiap keluhan, setiap harapan. Setelah pertemuan selesai, ia merasa yakin bahwa Al-Hamad mulai berdiri di atas kakinya sendiri. Namun, malam hari membawa kabar yang berbeda. Seorang pengintai datang dengan napas tersengal. "Ada kelompok kecil bersenjata di selatan," katanya. "Mereka bukan pasukan besar, tetapi bergerak cepat dan tidak jelas tujuannya." Khalid segera memahami bahaya dari kelompok seperti itu. Bukan jumlah mereka yang berbahaya, melainkan kekacauan yang bisa mereka timbulkan. Ia mengumpulkan beberapa prajurit terpilih. "Kita tidak akan menyerang secara membabi buta," katanya. "Kita akan menghadang dan berbicara lebih dulu." Mereka bergerak sebelum fajar. Kabut masih menggantung rendah ketika kelompok bersenjata itu terlihat. Wajah-wajah mereka keras, penuh kecurigaan. Ketika Khalid mendekat, salah seorang dari mereka mengangkat senjata. "Jangan melangkah lagi," teriaknya. Khalid berhenti. "Aku datang untuk bertanya, bukan berperang. Apa tujuan kalian?" Seorang lelaki yang tampak sebagai pemimpin maju selangkah. "Kami kehilangan tanah dan pengaruh karena perubahan ini. Kami tidak percaya pada janji siapapun." Khalid menatapnya dalam diam beberapa saat. "Ketidakpercayaan tidak akan mengembalikan apapun," katanya akhirnya. "Namun, pertumpahan darah hanya akan menambah kehilangan." Percakapan berlangsung tegang. Namun ketenangan Khalid perlahan meredam emosi mereka. Setelah lama berbicara, kelompok itu akhirnya memilih mundur, bukan karena takut, tetapi karena mereka tidak menemukan alasan kuat untuk bertempur. Ketika Khalid kembali ke kota, matahari telah naik. Ia merasa lelah, bukan oleh pertempuran, tetapi oleh beban keputusan. Di gerbang kota, beberapa penduduk menunggunya. Mereka mendengar kabar pergerakan itu dan khawatir. "Semua sudah selesai," kata Khalid. "Tidak ada yang perlu ditakuti." Kelegaan terlihat jelas di wajah mereka. Pada saat itulah Khalid menyadari sesuatu yang penting.
Kota ini tidak lagi melihatnya hanya sebagai panglima perang, tetapi sebagai penjaga ketertiban. Beberapa hari kemudian, pesan lanjutan datang. Kali ini lebih jelas. Khalid diminta bersiap untuk bergerak ke wilayah lain dalam waktu dekat. Ia tidak bisa menunda lebih lama. Ia mengumpulkan penduduk di lapangan besar. Suasana hening ketika ia berdiri di hadapan mereka. "Aku tidak akan tinggal selamanya di sini," katanya jujur. Namun, aturan dan perlindungan yang telah ditegakkan akan tetap berjalan. Beberapa orang tampak gelisah. Seorang perempuan berkata lantang, "Apakah kota ini akan aman setelah engkau pergi?" Khalid menjawab, "Keamanan sejati tidak bergantung pada satu orang. Ia bergantung pada keadilan yang dijaga bersama." Ia menunjuk beberapa orang yang telah dipercaya untuk mengelola urusan kota. Mereka adalah penduduk Al-Hamath sendiri, orang-orang yang mengenal kota itu lebih baik dari siapapun. Hari keberangkatan tiba. Pasukan bersiap di luar gerbang. Tidak ada sorak-sorai. Yang ada hanyalah keheningan yang penuh makna. Beberapa penduduk berdiri di pinggir jalan. Ada yang menunduk hormat. Ada yang menatap dengan mata berkaca-kaca. Seorang anak kecil berlari mendekat. "Apakah engkau akan kembali?" tanyanya polos. Khalid tersenyum tipis. "Jika takdir mempertemukan, kita akan bertemu lagi." Ketika pasukan bergerak meninggalkan Al-Hamath, Khalid menoleh sekali lagi. Ia melihat kota itu bukan lagi sebagai benteng yang ditaklukkan, tetapi sebagai amanah yang telah ditinggalkan dalam keadaan lebih baik dari sebelumnya. Perjalanan di depan masih panjang. Akan ada kota lain, tantangan lain, dan pilihan-pilihan berat yang menunggu. Namun, kisah Al-Hamath akan selalu menjadi bagian dari langkahnya sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati tidak selalu ditunjukkan dengan pedang, melainkan dengan kemampuan menahan diri dan menjaga keadilan di tengah perubahan. Pasukan Khalid bin Walid berjalan meninggalkan Al-Hamath dengan langkah tenang. Debu tipis terangkat dari tanah kering, namun tidak ada sorak kemenangan. Yang terdengar hanyalah derap kaki dan hembusan angin. Beberapa prajurit menoleh ke belakang, melihat tembok kota yang perlahan menjauh, seolah meninggalkan bagian dari diri mereka di sana. Di tengah perjalanan, salah seorang prajurit berkata pelan, "Aku tidak menyangka sebuah kota yang kita masuki dengan pedang akan kita tinggalkan dengan perasaan seperti ini." Khalid bin Walid mendengar ucapan itu. Ia menoleh dan berkata, "Setiap tempat yang kita singgahi akan bersaksi tentang cara kita memperlakukannya." Perjalanan membawa mereka melewati desa-desa kecil. Di beberapa tempat, penduduk keluar hanya untuk melihat rombongan itu lewat. Wajah-wajah itu menyimpan rasa ingin tahu dan ketakutan yang bercampur. Khalid memerintahkan pasukan agar tidak mengambil apapun dari desa-desa itu, bahkan air sekalipun, kecuali dengan izin dan kerelaan penduduk. Suatu sore, mereka berhenti di dekat sebuah mata air. Seorang lelaki tua dari desa setempat mendekat dengan langkah ragu. "Kalian boleh mengambil air," katanya. "Kami tidak ingin ada masalah." Khalid turun dari kudanya dan mendekati lelaki itu. "Kami tidak datang membawa masalah," ujarnya, "dan kami akan membayar apapun yang kami ambil." Lelaki itu terdiam, lalu mengangguk. Tidak semua pasukan berkata seperti itu. Khalid hanya tersenyum singkat. Ia tahu, kepercayaan dibangun bukan dengan pidato panjang, melainkan dengan sikap yang konsisten. Malam itu, ketika pasukan beristirahat, Khalid duduk sendirian agak jauh dari perkemahan. Ia menatap api unggun yang menyala kecil. Dalam benaknya terlintas wajah-wajah penduduk Al-Hamath, suara anak kecil di gerbang kota, dan pertanyaan sederhana yang ia ajukan. Apakah
ia akan kembali? Pertanyaan itu terasa lebih berat daripada medan perang. Keesokan harinya, seorang utusan menyusul dari belakang. Nafasnya terengah. "Ada pesan dari Al-Hamath," katanya. Khalid menerima gulungan kecil itu. Isinya singkat. Salah satu perjanjian dagang berhasil dijalankan, dan para pemuka kota melaporkan bahwa ketertiban tetap terjaga. Khalid menutup matanya sejenak, lalu mengangguk. Berarti mereka mampu berdiri, katanya pada dirinya sendiri. Namun perjalanan belum lama dilanjutkan ketika mereka menghadapi ujian baru. Di sebuah dataran terbuka, mereka melihat asap tipis di kejauhan. Tidak lama kemudian, terdengar teriakan minta tolong. Khalid segera memerintahkan pasukan bergerak cepat. Mereka menemukan sebuah kafilah yang diserang oleh perampok. Beberapa orang tergeletak dan yang lain berusaha melindungi barang dagangan mereka. Khalid tidak ragu. Ia memberi perintah singkat. Pasukan bergerak cepat mengepung para perampok. Melihat jumlah dan ketertiban pasukan, para perampok itu memilih melarikan diri. Seorang pedagang muda mendekati Khalid dengan wajah penuh syukur. "Kami mengira akan mati di sini," katanya. "Mengapa engkau menolong kami, padahal kami tidak berasal dari wilayahmu?" Khalid menjawab, "Ketidakadilan tidak mengenal wilayah. Jika aku melihatnya dan berpaling, maka aku ikut bersalah." Kafilah itu disertai hingga aman. Sebelum berpisah, salah seorang pedagang berkata, "Nama dan perbuatanmu akan kami ceritakan kemanapun kami pergi." Khalid tidak menjawab. Ia tahu cerita manusia seringkali berubah seiring perjalanan, tetapi perbuatan akan tetap meninggalkan jejaknya sendiri. Beberapa hari kemudian, medan berubah. Dataran terbuka berganti perbukitan. Angin menjadi lebih dingin. Di salah satu malam, seorang prajurit muda mendekati Khalid. "Aku baru pertama kali ikut perjalanan sejauh ini," katanya. "Aku takut jika nanti harus menghadapi pertempuran besar." Khalid menatapnya dengan tenang. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap berdiri meski takut. Prajurit itu mengangguk. Kata-kata itu seakan menguatkan langkahnya. Di tengah perjalanan itu pula, Khalid menerima kabar bahwa wilayah tujuan berikutnya tidak akan semudah Al-Hamath. Penduduknya terpecah, para pemimpinnya saling curiga, dan fitnah telah lama berakar. Khalid tahu tantangan seperti itu lebih berbahaya daripada tembok tinggi. Ia mengumpulkan pasukannya dan berkata, "Di depan kita bukan hanya pedang, tetapi juga kata-kata. Jangan biarkan emosi memimpin. Setiap tindakan kita akan dinilai." Ketika mereka mendekati wilayah baru itu, Khalid menghentikan pasukan. Ia memandang ke arah permukiman yang tampak terpecah oleh sungai kecil. Asap naik dari berbagai penjuru, tanda kehidupan yang sibuk namun tidak teratur. "Disinilah ujian sebenarnya dimulai," katanya pelan. Malam itu, ia tidak langsung menyerang atau mengirim utusan. Ia memilih mengamati. Dari kejauhan, ia melihat orang-orang bertengkar, penjagaan yang tidak teratur, dan tanda-tanda ketidakpercayaan di antara penduduknya sendiri. Salah seorang panglima berkata, "Kita bisa masuk dengan cepat. Mereka tidak bersatu." Khalid menggeleng. "Justru karena mereka tidak bersatu, kita harus lebih berhati-hati. Luka di dalam lebih sulit disembuhkan." Keesokan paginya, Khalid mengirim utusan bukan hanya kepada pemimpin, tetapi juga kepada para tokoh masyarakat. Ia ingin semua pihak mendengar pesan yang sama, tanpa dipelintir oleh kepentingan tertentu. Hari itu berlalu dengan menegangkan. Menjelang sore, beberapa perwakilan datang. Wajah mereka penuh curiga. Percakapan berlangsung alot. Ada yang menuduh, ada yang mencoba menguji kesabaran. Salah seorang dari mereka berkata sinis, "Kami sudah sering dijanjikan keadilan." Khalid menjawab tanpa meninggikan suara, "Aku tidak meminta kalian percaya hari ini. Aku hanya meminta kalian tidak menutup pintu sebelum melihat." Kata-kata itu tidak langsung meluluhkan hati mereka, tetapi menanam benih. Pertemuan berakhir tanpa keputusan, namun tidak ada pertumpahan darah. Malam
kembali turun. Khalid duduk sendiri, seperti biasa, menatap langit. Ia tahu jalan di depannya akan panjang dan penuh kerikil. Namun ia juga tahu setiap langkah yang diambil dengan niat menjaga keadilan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan di titik inilah kisah ini terus mengalir, membawa Khalid bin Walid ke tantangan yang lebih rumit, ke pertemuan yang menguji kesabaran, dan ke keputusan-keputusan yang akan kembali menentukan apakah pedang atau kebijaksanaan yang harus lebih dahulu berbicara. Cerita ini belum selesai dan masih terbuka untuk dilanjutkan pada lembar berikutnya, mengikuti perjalanan yang kian dalam dan penuh makna. Pagi datang dengan kabut tipis yang menggantung rendah di atas permukiman yang terbelah oleh sungai kecil itu. Khalid bin Walid berdiri di tempat yang agak tinggi, memperhatikan pergerakan orang-orang dari kejauhan. Ia melihat kelompok kecil berkumpul, lalu berpisah lagi. Ada wajah-wajah yang penuh curiga, ada pula yang tampak lelah oleh pertengkaran yang tak kunjung usai. Kota ini bukan kota dengan tembok tinggi, tetapi dikelilingi oleh tembok yang lebih berbahaya, yaitu prasangka dan dendam lama. Khalid tidak terburu-buru. Ia memerintahkan pasukan untuk tetap berada di luar permukiman, menjaga jarak yang cukup agar tidak menimbulkan ketegangan. Beberapa prajurit tampak gelisah. "Jika mereka menyerang lebih dulu, kita akan terlambat," kata salah seorang. Khalid menjawab, "Jika kita memicu ketakutan, kita akan kehilangan kesempatan untuk mencegah perang." Menjelang siang, seorang utusan kembali dengan kabar bahwa sebagian pemimpin ingin berbicara lagi, tetapi secara terpisah. Mereka tidak ingin bertemu dalam satu tempat karena saling tidak percaya. Khalid mendengar laporan itu dengan wajah tenang. "Baik," katanya, "aku akan mendengarkan mereka satu persatu." Pertemuan pertama dilakukan di sebuah rumah sederhana di tepi sungai. Seorang lelaki dengan pakaian mewah duduk dengan sikap waspada. Ia langsung berbicara tanpa basa-basi. "Kami tidak ingin diperintah oleh siapapun," katanya. "Kami sudah cukup lama dikhianati oleh pemimpin kami sendiri." Khalid mendengarkan tanpa menyela. Setelah lelaki itu selesai, Khalid berkata, "Aku tidak datang untuk mengambil hakmu. Aku datang untuk menghentikan kekacauan yang membuat orang seperti engkau terus hidup dalam ketakutan." Lelaki itu tertawa kecil, pahit. Kata-kata seperti itu mudah diucapkan. "Benar," jawab Khalid. "Karena itu, aku tidak meminta engkau percaya. Aku hanya meminta waktu." Pertemuan kedua berlangsung lebih keras. Seorang tokoh lain yang dikenal memiliki banyak pengikut berbicara dengan nada tinggi. "Jika engkau berpihak pada mereka, kami akan melawan," katanya. Khalid menatapnya lurus. "Aku tidak berpihak pada siapapun selain keadilan. Jika engkau benar, engkau tidak perlu takut." Jawaban itu membuat ruangan hening. Tidak ada ancaman lanjutan, tidak ada kesepakatan, tetapi juga tidak ada pintu yang ditutup sepenuhnya. Hari demi hari berlalu dengan pertemuan seperti itu. Khalid lebih sering mendengar daripada berbicara. Ia mencatat pola yang sama, rasa takut kehilangan pengaruh, luka lama yang belum sembuh, dan kebencian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia menyadari bahwa pedang tidak akan menyelesaikan masalah ini. Namun, ketegangan mencapai puncaknya ketika suatu malam terdengar teriakan. Dua kelompok bentrok di dekat pasar. Batu dilempar, pisau terhunus. Api amarah yang lama terpendam akhirnya menyala. Khalid segera bergerak. Ia tidak membawa pasukan besar, hanya beberapa orang. Ketika ia tiba, perkelahian hampir berubah menjadi pembantaian. "Hentikan!" teriaknya dengan suara keras namun terkendali. Sebagian berhenti karena terkejut, sebagian lain masih terpaku oleh amarah.
Khalid melangkah ke tengah tanpa senjata terangkat. "Jika malam ini kalian menumpahkan darah," katanya, "kalian tidak sedang melawan satu sama lain. Kalian sedang menghancurkan masa depan kalian sendiri." Salah seorang yang terluka berteriak, "Mereka yang memulai." Khalid menoleh kepadanya. "Dan jika semua orang merasa benar, siapa yang akan menghentikan ini?" Kata-kata itu tidak langsung memadamkan api, tetapi cukup untuk menghentikan tangan yang hendak menyerang. Perlahan, orang-orang mundur. Teriakan berubah menjadi isak dan keluhan. Malam itu, Khalid tidak kembali ke perkemahan. Ia duduk di dekat pasar hingga fajar, memastikan tidak ada bentrokan lanjutan. Beberapa penduduk melihatnya dari kejauhan, heran melihat seorang pemimpin yang memilih berjaga di tengah mereka. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian itu menyebar. Banyak yang mulai berbicara dengan nada berbeda. Bukan lagi tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang benar-benar ingin menghentikan kekacauan. Khalid memanfaatkan momen itu. Ia mengundang semua pihak untuk berkumpul di tempat terbuka. Tidak ada kursi khusus, tidak ada posisi tinggi. Semua berdiri sejajar. "Kalian telah hidup lama dalam perpecahan," kata Khalid. "Aku tidak membawa keajaiban. Aku hanya membawa pilihan. Kalian bisa terus bertengkar hingga kota ini hancur, atau kalian bisa menyepakati aturan yang melindungi semua." Seorang perempuan tua melangkah maju. Suaranya gemetar tetapi jelas. "Kami lelah," katanya. "Anak-anak kami tumbuh dengan kebencian yang tidak mereka pahami." Keheningan menyelimuti kerumunan. Kata-kata itu lebih tajam dari pedang manapun. Perundingan panjang pun dimulai. Tidak mudah. Ada teriakan, ada tangisan, ada orang yang pergi, lalu kembali lagi. Khalid tetap di sana. Tidak pergi, tidak menunjukkan kemarahan. Ia mengingatkan, menengahi, dan kadang hanya diam, membiarkan orang-orang mendengar suara hati mereka sendiri. Menjelang malam, sebuah kesepakatan rapuh tercapai. Bukan perdamaian sempurna, tetapi cukup untuk menghentikan kekerasan. Aturan dasar ditetapkan, dan pengawasan dilakukan bersama. Ketika semuanya selesai, seorang dari mereka bertanya, "Mengapa engkau bersusah payah untuk kota yang bukan milikmu?" Khalid menjawab pelan, "Karena jika keadilan hanya dijaga di tempat yang kita cintai, maka keadilan itu tidak pernah benar-benar hidup." Malam itu, ia kembali ke perkemahan dengan langkah berat, namun hati yang lebih ringan. Ia tahu kesepakatan ini akan diuji. Akan ada yang melanggar, akan ada yang mencoba merusak. Namun, sebuah awal telah tercipta. Ia duduk sendirian, menatap api unggun yang hampir padam. Perjalanannya masih panjang. Kota demi kota akan menghadirkan ujian yang berbeda. Tetapi, satu hal semakin jelas baginya, bahwa kekuatan terbesar bukan pada kemampuan menaklukkan, melainkan pada kesabaran untuk menata kembali yang telah lama rusak. Dan dari titik inilah, kisah ini terus bergerak maju, mengikuti langkah Khalid bin Walid dalam menghadapi manusia dengan segala luka dan harapannya. Sebuah perjalanan yang belum mencapai akhir dan masih menunggu untuk dilanjutkan pada kisah berikutnya. Kesepakatan yang tercapai malam itu tidak langsung membawa ketenangan sempurna. Hari-hari berikutnya justru dipenuhi ujian kecil yang datang silih berganti. Ada yang melanggar aturan karena kebiasaan lama. Ada pula yang sengaja menguji sejauh mana kesabaran Khalid bin Walid dan pasukannya. Namun, Khalid tidak terkejut. Ia tahu perubahan yang nyata selalu berjalan lambat dan seringkali terasa menyakitkan bagi mereka yang terbiasa hidup dalam kekacauan. Suatu pagi, kabar datang bahwa dua keluarga kembali berselisih di tepi sungai. Perselisihan lama
tentang batas tanah kembali memanas. Beberapa orang mulai berkumpul dan suasana mengarah pada bentrokan. Khalid segera menuju tempat itu tanpa membawa pasukan besar. Ia datang hanya dengan beberapa orang. Langkahnya tenang, wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Seorang lelaki tua menjawab dengan suara tinggi, "Tanah ini milik keluargaku sejak ayahku lahir. Mereka mengambilnya saat kami lemah." Lelaki dari keluarga lain membalas, "Itu bohong. Sungai ini yang menjadi batas sejak dulu." Khalid mengangkat tangannya, meminta keduanya berhenti bicara bersamaan. "Jika kalian terus berteriak, kebenaran tidak akan terdengar," katanya. "Mari kita duduk." Mereka duduk di atas tanah, sesuatu yang jarang dilakukan oleh orang-orang yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Khalid meminta saksi-saksi tua yang masih hidup, orang-orang yang pernah melihat keadaan sebelum perselisihan membesar. Cerita demi cerita muncul, saling menguatkan dan saling melemahkan. Setelah lama mendengar, Khalid menyampaikan keputusan yang tidak sepenuhnya memuaskan salah satu pihak, tetapi adil bagi keduanya. "Kalian akan berbagi," katanya, "dan batasnya akan dijaga bersama. Jika salah satu melanggar, maka ia melanggar kesepakatan kota ini." Awalnya, kedua keluarga itu tampak tidak puas. Namun ketika mereka melihat tidak ada celah untuk memperpanjang pertengkaran tanpa merugikan diri sendiri, mereka akhirnya mengangguk. Orang-orang yang menonton mulai berbisik, bukan tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana masalah diselesaikan tanpa darah. Perlahan, pola baru terbentuk. Penduduk mulai membawa masalah mereka sebelum berubah menjadi kekerasan. Khalid bin Walid menjadi tempat terakhir, bukan karena ia ingin berkuasa, tetapi karena mereka melihat keadilan yang konsisten. Namun, di balik semua itu, Khalid menerima kabar yang membuat pikirannya kembali berat. Dari wilayah lain, datang laporan tentang pergerakan pasukan besar. Tujuan mereka belum jelas, tetapi arah mereka mendekati wilayah-wilayah yang baru saja mencoba bangkit dari kekacauan. Khalid tahu, jika konflik besar meletus, semua yang telah dibangun dengan susah payah bisa runtuh dalam sekejap. Ia mengumpulkan pasukannya pada malam hari. Api unggun menyala, menerangi wajah-wajah yang telah lelah oleh perjalanan panjang. "Kita mungkin akan menghadapi pertempuran," kata Khalid. "Namun ingat, kita bukan bergerak untuk merusak apa yang telah mulai pulih." Salah seorang prajurit bertanya, "Jika mereka menyerang kota ini, apa yang akan kita lakukan?" "Kita akan melindungi penduduk," jawab Khalid. "Dan kita akan berusaha agar pertempuran tidak terjadi di dalam kota." Ia lalu menemui para pemuka kota. Dengan jujur, ia menyampaikan kemungkinan bahaya yang datang. Tidak ada yang disembunyikan. Beberapa wajah tampak pucat, tetapi tidak ada kepanikan seperti sebelumnya. Seorang lelaki berkata, "Dulu, kami akan saling menyalahkan. Sekarang, kami ingin bertanya, apa yang harus kami lakukan bersama?" Pertanyaan itu membuat Khalid terdiam sejenak. Ia merasakan sesuatu yang jarang dirasakan di medan perang. Harapan yang tumbuh bukan dari kemenangan, tetapi dari kepercayaan. "Kalian lindungi keluarga kalian," katanya. "Dan jangan biarkan fitnah memecah kalian lagi. Itu lebih berbahaya daripada musuh di luar." Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan tenang. Tidak ada teriakan panik, tidak ada pelarian massal. Penduduk membantu memperbaiki jalan, menyiapkan persediaan, dan menjaga satu sama lain. Khalid melihat perubahan itu dengan mata kepala sendiri. Suatu sore,
seorang anak mendekatinya. "Apakah perang itu menakutkan?" tanyanya polos. Khalid berlutut agar sejajar dengan anak itu. "Yang paling menakutkan adalah ketika manusia lupa bahwa nyawa lebih berharga daripada kebencian," jawabnya. Malam sebelum kemungkinan pertemuan besar, Khalid kembali duduk sendirian. Angin berhembus pelan, membawa suara kehidupan kota yang masih bertahan. Ia memikirkan Al-Hamath, kota yang telah ia tinggalkan, dan kota ini yang sedang belajar berjalan di atas luka lama. Ia sadar, namanya mungkin akan dikenang sebagai penakluk di banyak tempat. Namun dalam hatinya, ia berharap ada yang mengingat bahwa ia pernah berusaha menahan pedang agar tidak selalu menjadi jawaban pertama. Fajar menyingsing dengan cahaya lembut. Di kejauhan, tanda-tanda pergerakan mulai terlihat. Khalid berdiri, menarik napas panjang. Apapun yang akan terjadi hari itu, ia tahu satu hal. Perjalanan ini bukan hanya tentang wilayah yang dikuasai, tetapi tentang manusia yang dipertemukan dengan pilihan antara kehancuran dan harapan. Cahaya pagi semakin terang ketika kabut mulai terangkat dari tanah. Dari kejauhan, garis-garis kecil tampak bergerak perlahan, tanda bahwa pasukan yang dilaporkan benar-benar ada dan kini semakin mendekat. Khalid bin Walid berdiri dengan tenang, tidak tergesa mengangkat senjata, tidak pula memerintahkan teriakan kesiapan. Ia menunggu hingga tanda-tanda itu jelas terlihat oleh semua. Beberapa prajurit mendekat. "Jumlah mereka cukup besar," kata salah seorang dengan suara tertahan. "Lebih besar dari yang kita perkirakan." Khalid mengangguk. Jumlah bukan segalanya. Niat dan ketertiban lebih menentukan. Ia memerintahkan agar pasukan bersiap di luar permukiman, membentuk barisan yang rapi namun tidak agresif. Tidak ada panah yang dipasang, tidak ada pedang yang diacungkan. Penduduk yang melihat dari kejauhan merasa cemas, tetapi juga heran. Mereka terbiasa melihat persiapan perang yang penuh teriakan dan ancaman. Seorang pemuda dari kota itu mendekat dengan langkah ragu. "Apakah kita akan diserang?" tanyanya. "Kita akan menghadapi mereka," jawab Khalid, "bukan dengan ketakutan." Ketika jarak semakin dekat, tampak jelas bahwa pasukan di hadapan mereka terdiri dari berbagai kelompok. Barisan mereka tidak seragam. Ada yang tampak berpengalaman, ada pula yang sekadar ikut karena dorongan emosi atau janji keuntungan. Khalid memperhatikan semua itu dengan saksama. Ia memerintahkan seorang utusan untuk maju. "Sampaikan bahwa aku ingin berbicara," katanya. Tidak lebih. Utusan itu berjalan ke depan dengan tangan terbuka. Beberapa saat kemudian, dari pihak seberang, seorang lelaki maju. Wajahnya keras, matanya tajam, namun langkahnya ragu ketika semakin dekat. "Kau yang memimpin di sini?" tanyanya. "Aku bertanggung jawab atas ketertiban wilayah ini," jawab Khalid. Lelaki itu tersenyum tipis. "Kami mendengar kau mengambil alih kota-kota tanpa ampun." Khalid menatapnya tanpa emosi. "Apa yang kau dengar belum tentu apa yang terjadi. Apa tujuan kedatanganmu?" Lelaki itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Kami tidak ingin wilayah ini berada di bawah kendalimu." "Apakah wilayah ini sebelumnya berada di bawah kendalimu?" tanya Khalid balik. Pertanyaan itu membuat lelaki itu terdiam lebih lama. Beberapa orang di belakangnya mulai gelisah. Mereka saling berpandangan, seolah menyadari bahwa alasan kedatangan mereka tidak sekuat yang mereka kira. Khalid melanjutkan, "Jika tujuanmu adalah mengambil keuntungan dari kekacauan, maka kau datang terlambat. Kekacauan itu sedang diakhiri." Nada suara Khalid tidak tinggi, tetapi cukup tegas untuk terdengar oleh banyak orang. Beberapa di antara pasukan lawan mulai berbisik. Ada yang menurunkan senjata tanpa sadar. Namun, tidak semua hati mudah dilunakkan. Dari barisan belakang, seseorang berteriak, "Kata-kata tidak akan memberi kami tanah dan kekuasaan." Teriakan itu memicu kegelisahan. Khalid menghela napas pelan. Ia melangkah maju satu langkah, cukup untuk terlihat oleh semua.
Tanah yang diambil dengan darah akan selalu menuntut darah, katanya. Kekuasaan yang dibangun di atas kebencian tidak pernah bertahan lama. Kalian boleh menyerang hari ini, tetapi apa yang akan kalian wariskan besok? Kata-kata itu tidak menghentikan semua niat buruk, tetapi cukup untuk menahan banyak tangan. Ketegangan berlangsung lama, hingga akhirnya lelaki yang pertama maju itu mengangkat tangannya. Kami tidak datang untuk mati di sini, katanya. Kami akan mundur. Perlahan, pasukan itu menarik diri, tidak dengan teratur, tidak pula dengan teriakan, melainkan dengan langkah-langkah ragu. Beberapa dari mereka menoleh ke belakang, seolah masih mempertanyakan keputusan itu. Namun, tidak ada serangan, tidak ada darah yang tumpah. Ketika bahaya itu berlalu, penduduk kota yang menyaksikan dari kejauhan mulai mendekat. Wajah-wajah mereka menunjukkan kelegaan yang bercampur kagum. Seorang lelaki berkata lirih, "Kami tidak pernah melihat ancaman sebesar ini berlalu tanpa pertempuran." Khalid menjawab, "Tidak semua kemenangan terdengar keras. Hari itu menjadi titik balik. Kota yang sebelumnya rapuh oleh perpecahan kini merasakan kekuatan kebersamaan. Mereka menyadari bahwa ketertiban yang dijaga bersama lebih kuat daripada tembok manapun." Khalid tidak membiarkan momen itu berlalu tanpa penguatan. Ia kembali mengingatkan tentang kesepakatan, tentang keadilan yang harus dijaga, bahkan ketika ia tidak lagi berada di sana. Beberapa hari kemudian, Khalid menerima kabar bahwa tugas berikutnya menantinya di tempat lain. Perintah itu jelas dan waktu yang diberikan singkat. Ia tahu saatnya kembali bergerak telah tiba. Ia mengumpulkan penduduk sekali lagi. Tidak ada pidato panjang, hanya pesan sederhana. Apa yang telah kalian bangun di sini, jagalah bersama. Jangan menunggu orang luar untuk mengingatkan kalian tentang keadilan. Seorang lelaki yang dahulu paling keras menentangnya kini melangkah maju. Kami tidak akan melupakan apa yang telah terjadi di sini, katanya. Bukan karena engkau menaklukkan kami, tetapi karena engkau mengajarkan kami untuk menghentikan diri kami sendiri. Khalid mengangguk, lalu berbalik. Ia tidak ingin perpisahan itu dipenuhi sanjungan. Baginya, cukup jika apa yang ditinggalkan dapat bertahan tanpa kehadirannya. Ketika pasukan kembali berjalan, matahari sudah tinggi. Jalan panjang kembali terbentang. Khalid bin Walid menatap ke depan, ke arah wilayah-wilayah lain yang menunggu dengan kisahnya masing-masing. Ia tahu setiap langkah akan kembali mempertemukannya dengan pilihan yang sama, antara mengangkat pedang atau menahan diri, antara kemenangan cepat atau kedamaian yang rapuh namun bermakna. Perjalanan ini masih jauh dari selesai. Selama manusia masih berhadapan dengan ketakutan, kekuasaan, dan harapan, selama itu pula kisah ini akan terus bergerak, menunggu untuk dilanjutkan pada lembar berikutnya, menyusuri jejak langkah seorang panglima yang belajar bahwa kekuatan terbesar seringkali lahir dari kesabaran. Perjalanan kembali berlanjut melewati jalan-jalan panjang yang sunyi. Pasukan Khalid bin Walid bergerak menyusuri dataran yang perlahan berubah menjadi wilayah berbatu. Langit siang terasa terik, namun angin kering membantu meringankan langkah. Di sepanjang perjalanan itu, Khalid lebih banyak diam. Ia tidak tenggelam dalam kebanggaan atas peristiwa yang baru saja berlalu. Baginya, setiap keberhasilan hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi ujian. Pada suatu sore, pasukan berhenti di dekat reruntuhan desa lama. Bangunan-bangunan batu terlihat runtuh, sebagian tertutup semak dan debu. Tempat itu tampak telah lama ditinggalkan. Khalid turun dari kudanya dan berjalan perlahan di antara puing-puing. Ia melihat bekas-bekas kehidupan, tungku yang telah dingin, dinding rumah yang retak, dan jalan sempit yang dahulu mungkin dipenuhi tawa anak-anak. Seorang prajurit mendekat. "Desa ini hancur karena perang lama," katanya. "Penduduknya pergi dan tidak pernah kembali." Khalid menghela napas. Inilah harga dari kebencian yang diwariskan. Malam itu, mereka bermalam di dekat reruntuhan tersebut. Api unggun menyala kecil. Beberapa prajurit berbincang pelan.
salah seorang dari mereka berkata, "Aku takut jika semua yang kita lakukan berakhir seperti tempat ini." Khalid mendengar ucapan itu. Ia menoleh dan berkata, "Itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Kehancuran sering datang bukan dari satu kesalahan besar, tetapi dari kesalahan kecil yang dibiarkan." Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, seorang pengintai datang membawa kabar bahwa sebuah wilayah di depan mengalami kelaparan. Konflik lama membuat ladang-ladang terbengkalai dan penduduknya hidup dalam kesulitan. Khalid berhenti. Ia memerintahkan pasukan untuk memperlambat langkah. "Kita akan mendekat tanpa ancaman," katanya, "dan kita akan melihat dengan mata sendiri." Ketika mereka tiba, pemandangan yang terlihat membuat banyak prajurit terdiam. Wajah-wajah kurus, rumah-rumah sederhana yang hampir roboh, dan anak-anak yang menatap dengan mata kosong. Tidak ada perlawanan, tidak ada teriakan, hanya kelelahan yang dalam. Seorang lelaki setengah baya mendekat. "Kami tidak punya kekuatan untuk berperang," katanya lirih. "Kami hanya ingin bertahan hidup." Khalid menatapnya lama. "Kalian tidak akan disakiti," katanya, "dan kalian tidak akan ditinggalkan." Ia segera memerintahkan agar persediaan makanan dibagikan secukupnya. Beberapa prajurit terlihat ragu. Salah seorang berkata pelan, "Perjalanan kita masih panjang." Khalid menjawab, "Jika kita membiarkan mereka mati di sini, perjalanan sejauh apapun tidak akan berarti." Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan membantu penduduk bangkit perlahan. Ladang dibersihkan, air dibagikan, dan ketertiban mulai dibangun kembali. Khalid tidak memerintah dari kejauhan. Ia ikut turun ke tanah, berbicara, mendengar, dan menenangkan. Seorang perempuan tua berkata dengan mata berkaca-kaca, "Kami mengira dunia telah melupakan kami." Khalid menjawab, "Manusia sering melupakan satu sama lain. Karena itu, kita harus saling mengingatkan." Namun kabar tentang bantuan itu juga menyebar ke wilayah lain. Tidak semuanya datang dengan niat baik. Suatu malam, terdengar langkah mencurigakan di luar perkemahan. Pasukan segera bersiap, tetapi Khalid menahan mereka. Beberapa orang tertangkap mencoba mencuri persediaan. Wajah mereka menunjukkan ketakutan dan keputusasaan. Salah seorang dari mereka berlutut. "Kami lapar," katanya. "Kami tidak tahu harus kemana." Khalid memerintahkan agar mereka diberi makanan, lalu dilepaskan dengan pesan tegas bahwa kekacauan tidak akan ditoleransi. Tindakan itu membuat pasukan kembali terdiam. Seorang prajurit bertanya, "Sampai kapan kita harus bersikap seperti ini?" Khalid menjawab, "Sampai keadilan tidak lagi terasa asing." Hari-hari itu mengubah banyak hal. Penduduk mulai percaya. Mereka tidak lagi melihat pasukan sebagai ancaman, melainkan sebagai penopang yang sementara hadir untuk menata kembali kehidupan. Khalid tahu ia tidak bisa tinggal lama, namun ia ingin meninggalkan dasar yang cukup kuat agar wilayah itu tidak kembali runtuh. Suatu malam, sebelum keberangkatan, ia duduk sendirian. Angin malam berhembus lembut. Ia memikirkan semua tempat yang telah ia lalui, kota-kota yang telah berubah, dan manusia-manusia yang ia temui dalam berbagai keadaan. Ia sadar tidak semua kisah akan berakhir baik. Namun, setiap usaha untuk menahan kehancuran adalah langkah yang layak diperjuangkan. Keesokan paginya, pasukan kembali bersiap. Penduduk berdiri di pinggir jalan, sebagian membawa air, sebagian hanya mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan, hanya kesunyian yang syarat makna. Khalid bin Walid memandang ke depan. Jalan panjang kembali menunggu dengan ujian baru yang belum terlihat. Ia tahu di setiap langkah akan selalu ada pilihan yang sama,
antara kemudahan kekerasan atau kesabaran yang melelahkan. Dan ia tahu pula kisah ini belum mencapai ujungnya. Selama masih ada kota yang rapuh, manusia yang terluka, dan harapan yang hampir padam, selama itu pula perjalanan ini akan terus berlanjut, menunggu untuk diceritakan kembali pada kelanjutan berikutnya. Perjalanan membawa Khalid bin Walid dan pasukannya semakin jauh dari wilayah-wilayah yang telah mereka lewati. Tanah berubah warna, dari coklat kering menjadi merah keabu-abuan. Di beberapa tempat, bebatuan besar menjulang seperti saksi bisu zaman lama. Langit terasa lebih dekat, dan malam datang dengan dingin yang menusuk tulang. Pasukan mulai merasakan kelelahan, bukan hanya di tubuh, tetapi juga di hati. Pada suatu malam, ketika api unggun hampir padam, Khalid mendengar suara perbincangan lirih. Beberapa prajurit duduk melingkar, membicarakan keluarga yang mereka tinggalkan, ladang yang mungkin telah berubah, dan anak-anak yang tumbuh tanpa mereka sadari. "Aku bertanya-tanya," kata salah seorang dari mereka, "apakah semua ini akan berakhir dengan damai?" Khalid mendekat dan duduk bersama mereka. "Tidak semua perjalanan berakhir seperti yang kita harapkan," katanya. "Namun, setiap langkah yang kita ambil dengan niat menjaga kehidupan akan selalu punya makna." Kata-kata itu tidak menghapus rindu, tetapi memberi pegangan. Malam kembali sunyi, hanya ditemani suara angin yang menyapu perkemahan. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di sebuah wilayah yang tampak tenang dari kejauhan. Rumah-rumahnya berdiri rapat, ladang-ladangnya terurus, dan jalan-jalannya bersih. Tidak ada tanda pertempuran, tidak ada teriakan. Namun ketenangan itu terasa aneh, seperti permukaan air yang terlalu tenang untuk sungai yang panjang. Pengintai melapor, wilayah ini dipimpin oleh seorang penguasa yang keras. Penduduknya patuh, tetapi bukan karena kepercayaan. Khalid mendengarkan dengan saksama. Ia tahu ketertiban yang lahir dari ketakutan seringkali rapuh. Ia memutuskan untuk tidak langsung memasuki wilayah itu. Pasukan berkemah agak jauh, cukup dekat untuk terlihat, tetapi tidak mengancam. Keesokan harinya, seorang utusan datang dari wilayah itu. Pakaiannya rapi, sikapnya kaku. "Penguasa kami ingin tahu apa tujuan kedatanganmu," katanya. Khalid menjawab singkat, "Aku ingin memastikan tidak ada kezaliman yang tersembunyi di balik ketenangan." Utusan itu tampak terkejut. Ia tidak terbiasa mendengar jawaban seperti itu. Ia pergi tanpa berkata banyak. Hari berikutnya, Khalid meminta beberapa penduduk untuk menemuinya secara diam-diam. Mereka datang dengan wajah waspada. Seorang lelaki berkata lirih, "Kami hidup tenang, tetapi tidak bebas. Setiap kesalahan kecil dibalas dengan hukuman berat." Khalid menatap wajah-wajah itu satu persatu. "Apakah kalian ingin perubahan?" tanyanya. Mereka saling berpandangan. Tidak ada jawaban cepat. Akhirnya, seorang perempuan berkata, "Kami ingin keadilan, bukan kekacauan baru." Jawaban itu menancap dalam hati Khalid. Ia tahu perubahan yang dipaksakan hanya akan mengganti satu penindasan dengan penindasan lain. Ia memutuskan untuk bertindak dengan sangat hati-hati. Ia mengirim pesan kepada penguasa wilayah itu, meminta pertemuan terbuka dengan disaksikan penduduk. Permintaan itu ditolak. Penguasa itu tidak ingin wibawanya diuji di depan rakyatnya. Penolakan itu menjadi jawaban tersendiri. Khalid tidak langsung menyerang. Ia justru memperkuat komunikasi dengan penduduk, memastikan bahwa mereka tahu hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Perlahan, keberanian kecil mulai tumbuh. Suatu hari, seorang pemuda datang dengan wajah pucat. "Aku dihukum karena berbicara," katanya. "Aku hanya bertanya, mengapa pajak semakin berat?" Kabar itu menyebar.
Bisik-bisik mulai terdengar di pasar, di ladang, di rumah-rumah. Ketertiban yang semula tampak kokoh mulai retak oleh pertanyaan-pertanyaan yang lama terpendam. Penguasa wilayah itu akhirnya mengirim pasukan kecil untuk menunjukkan kekuatan. Khalid tidak mundur. Ia berdiri di depan pasukannya dan berkata dengan suara jelas, "Aku tidak datang untuk menggulingkan kekuasaan demi kekuasaan. Aku datang untuk menghentikan ketidakadilan." Ketegangan memuncak. Penduduk menyaksikan dari kejauhan, jantung mereka berdebar. Mereka tahu apapun yang terjadi hari itu akan mengubah hidup mereka. Namun, sebelum bentrokan terjadi, sesuatu yang tidak terduga muncul. Beberapa tokoh masyarakat melangkah maju, berdiri di antara kedua pihak. "Cukup," kata salah seorang dengan suara bergetar. "Kami ingin didengar." Keheningan menyelimuti tempat itu. Penguasa wilayah itu terkejut. Ia tidak pernah melihat rakyatnya berdiri seperti itu. Khalid memanfaatkan momen tersebut. Ia tidak mengangkat pedang. Ia justru menurunkan tangannya. "Bicaralah," katanya kepada penduduk. Kata-kata yang keluar tidak rapi, tidak tersusun indah, tetapi jujur. Tentang ketakutan, tentang beban hidup, tentang hukuman yang tidak seimbang. Setiap kata adalah beban yang selama ini mereka simpan sendiri. Penguasa itu terdiam. Wajahnya berubah antara marah dan goyah. Ia menyadari bahwa kekuasaannya berdiri di atas ketakutan, bukan kesetiaan. Hari itu tidak berakhir dengan pertempuran besar, tidak pula dengan kemenangan cepat, namun sebuah perubahan dimulai. Kesepakatan sementara dibuat, hukuman ditinjau ulang, pajak diringankan, dan perwakilan penduduk dilibatkan dalam keputusan. Khalid tahu ini bukan akhir. Penguasa itu bisa saja kembali ke cara lama. Namun, benih telah ditanam, dan benih kesadaran sulit dimusnahkan sepenuhnya. Malam itu, Khalid duduk sendirian seperti biasa. Ia memandang langit yang sama, meski berada di tanah yang berbeda. Ia menyadari, semakin jauh ia berjalan, semakin jelas bahwa tantangan terbesar bukanlah musuh yang mengangkat senjata, melainkan ketidakadilan yang telah dianggap biasa. Perjalanan ini masih panjang. Akan ada wilayah yang menolak, ada yang menerima, ada pula yang berpura-pura tenang sambil menyimpan luka. Namun, selama ia masih mampu memilih jalan yang menahan kehancuran, ia akan terus melangkah. Dan disinilah kisah ini kembali berhenti sejenak, bukan karena telah selesai, tetapi karena perjalanan Khalid bin Walid masih terus bergerak, menunggu untuk disambung dengan ujian berikutnya, keputusan berikutnya, dan kisah manusia berikutnya yang akan mewarnai langkah-langkahnya. Kesepakatan sementara itu membawa perubahan yang terasa pelan namun nyata. Hari-hari setelah pertemuan terbuka tersebut dipenuhi dengan kegelisahan yang bercampur harapan. Penduduk wilayah itu berjalan lebih tegak, meski masih sering menoleh ke sekeliling, seakan takut keberanian mereka akan dibalas dengan hukuman mendadak. Khalid bin Walid tidak pergi. Ia sengaja menunda keberangkatan, menyadari bahwa masa-masa awal perubahan adalah saat yang paling rapuh.